Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, sahabat El-Sinta TV yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita pada program Risalah Iman yang insyaallah membawa keberkahan dan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan dari program ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan kemudian membawa pahala dan kemudian bisa membawa keselamatan kita di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati dan cintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha menguasai alam jagat raya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan kemudian bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, termasuk kita manusia ini. Dan pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena begitu banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Seandainya saja kita manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung dan terhingga oleh kita akan jumlahnya. Subhanallah. Para pemirsa hadirin berbahagia, salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah wa qudwah hasanah. Sebagaimana ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, yaitu suri tauladan, contoh yang baik dalam kehidupan kita. Maka pemirsa yang berbahagia, apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita sebagai umatnya mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, kami bermohon kepada Engkau agar kami kelak di yaumul qiyamah mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah harapan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang saleh dan juga bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sahabat El-Sinta TV yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Adi Mansah. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan sebuah tema tentang bekal takwa menjadi prioritas umat Islam. Umat Islam atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah seharusnya kita mempersiapkan diri, membekali diri tatkala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini.
Karena ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti tidak ada lagi harapan kita, tidak ada lagi bantuan pertolongan dari siapapun, bahkan dari orang-orang yang kita cintai selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu, hendaklah kita berbekal di dunia ini. Berbekal yang paling penting, yang paling utama yang harus kita persiapkan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu," maka berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepadanya. Maka takwa adalah merupakan bekal yang mesti kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini. Ini adalah merupakan bekal yang tidak ada duanya, tidak ada tandingnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta, kekayaan, jabatan tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali iman dan takwa kita kepadanya. Pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mempersiapkan diri dengan bekal takwa kepadanya. Wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki fikiran. Para pemirsa, sahabat Al-Sinta TV yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Al-Sinta TV yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian kita pada program Risalah Iman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan bekal yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tadi bahwa bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal hendaklah mempersiapkan diri untuk hari esok. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang beriman. Apa? Yaitu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri mempersiapkan untuk hari esok, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri, bekal kita untuk hari esok, bukan hari besok. Karena hari esok itu banyak sekali manusia yang tidak sadar. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita bisa bawa. Harta kita, pangkat kita, jabatan kita, posisi kita, semua kekayaan harta benda kita, semua pasti akan kita tinggalkan. Dan oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, hendaklah kita di dalam kehidupan kita mempersiapkan bekal takwa untuk hari esok ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat Al-Sinta TV yang berbahagia, tidak afdol rasanya apabila kita tidak menyampaikan sebuah ungkapan pendapat dari salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW mengenai tentang takwa, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat kesayangan daripada Rasulullah SAW, bahkan semenjak remajanya hidup bersama Rasulullah. Apa kata beliau? Takwa itu al-khawfu minal jalil. Yang pertama, ciri-cirinya orang-orang bertakwa itu al-khawfu minal jalil, yaitu adalah seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia, setiap manusia pasti memiliki rasa takut. Apabila kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Subhanallah.
kalau kita ibaratkan, kalau kita takut kepada makhluknya, ciptaannya, misalnya kita takut dari ular, takut dari harimau, binatang buas dan lain-lainnya, takut dari bencana alam, banjir, gempa bumi dan segala macamnya yang terjadi saat ini, kita hindari, kita lari daripadanya. Tapi berbeda ketika kita takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, yang Maha Kuasa. Tatkala kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang Maha Memelihara, yang Maha Berkuasa di atas jagat raya ini, maka kita hendaklah mendekati Allah, dekat dengan Allah, hampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, maka inilah ciri yang pertama, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini banyak sekali kita memiliki rasa takut kepada makhluk-makhluknya, tapi banyak juga kita lupa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin barangkali musibah-musibah, bencana-bencana yang terjadi, barangkali ini adalah merupakan teguran dari Allah, atau ujian dari Allah, ataupun mungkin adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan tidaklah terjadi suatu peristiwa bencana yang terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kecuali semuanya adalah karena izin Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tidaklah terjadi suatu peristiwa bencana, musibah yang melanda di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kecuali itu adalah merupakan salah satu akibat dari tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Pemirsa Al-Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hampiri, dekati Allah, ataqarrub ilallah, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala bimtisali awamirih, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, dengan sedaya mampu kita, sekuat tenaga kita, kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai macam amal saleh, bukan amal salah. Hadirin para pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang-orang bertakwa itu wal amalu bitanzil, yaitu orang-orang yang beramal, melakukan suatu ibadah, peribadatan, yaitu sesuai dengan wahyu. Bitanzil, dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang bertakwa akan selalu mencari dalil, mencari kebenaran, bukan pembenaran. Inilah yang harus kita lakukan. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah melakukan berbagai macam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan tuntunannya. Karena sesungguhnya apabila ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya amalan kita akan ditolak oleh Allah. Nauzubillah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Barang siapa yang beramal, yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Al-Sinta TV yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian ini kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Al-Sinta TV yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan program kita Risalah Iman. Hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita beramal sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang ketiga kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu wal qana'atu bil qalili, atau waridho bil qalili, yaitu seseorang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau bil qalili, meskipun pemberian itu sangat sedikit sekali. Karena sedikit
dalam pandangan manusia itu belum tentu sedikit di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa banyaknya karunia, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kepada kita, harta benda, kekayaan, jabatan, pangkat dan segala macamnya. Semuanya itu adalah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan pantaslah kita mensyukuri segalanya itu. Jangan sampai kekufuran mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, banyak sekali manusia yang galau, yang stres di luar sana. Bukan karena kurangnya nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, tetapi karena kurangnya rasa syukur yang mereka miliki. Masya Allah, tabarakallah. Maka oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa, mereka akan selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang bertakwa merasa tamak, rakus dengan harta kekayaan dunia. Coba bayangkan pemirsa yang berbahagia, banyak orang yang tidak bersyukur dengan apa yang telah dia miliki, kemudian apa-apa yang dia telah miliki diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh-contohnya di sekeliling kita. Maka oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita rakus dengan harta dunia. Jangan sampai kita tamak dengan harta dunia, karena itu sesungguhnya harta tersebut akan menghancurkan kita. Banyak contoh-contohnya. Mulai dari pada zaman dahulu kala, bahkan Qarun yang begitu kaya rayanya, sampai saat ini era milenial, begitu banyaknya manusia yang rakus, yang tamak, tidak pernah bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Kemudian Allah panggil, Allah cabut kembali harta yang mereka miliki. Apa yang terjadi pemirsa yang berbahagia? Mereka bertambah stres. Nauzubillah. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, orang bertakwa itu wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk hari pembalasan. Hari kembali. Kapan kita kembali? Hari pulang. Kemana kita akan pulang pemirsa yang berbahagia? Kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan menemui ajal. Setiap diri kita ini memiliki ajal. La yastakhiruna sa'ah, tidak akan bisa dilambat-lambatkan dan juga tidak bisa dipercepat. Ini adalah ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yastaqdimun, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Inilah ajal, sesuatu yang misterius. Ajal adalah sesuatu yang pasti, tapi tidak ada manusia tahu pasti kapan datangnya. Tidak ada manusia yang tahu pasti, tapi dia sesuatu yang pasti. Itulah namanya ajal dan maut. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, pemirsa yang berbahagia, pasti dia akan mempersiapkan diri. Kemanapun kita pergi, dia akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah. Ittaqillah haitsuma kunt, dimanapun kita berada. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyadari bahwa setiap dimanapun dia berada, di situ Allah pasti ada, dan dia akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, bersama siapa kita, di mana kita, semuanya pasti akan terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia. Maka inilah yang ketiga, adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Orang di dunia musafir. Perjalanan di dunia yang pendek saja, begitu pendek saja, yang begitu singkat saja, manusia mempersiapkan bekal yang luar biasa. Contohnya pemirsa yang berbahagia, kita misalnya mau mudik pulang kampung di saat-saat lebaran, kita mempersiapkan bekal, persiapan oleh-oleh, transportasi dan segala macamnya, bekal perjalanan untuk menuju kampung yang amat singkat perjalanannya, yaitu kampung di dunia, kampung kita sendiri. Bayangkan hadirin pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia, apabila kita di dunia saja, kita pulang kampung mesti harus mempersiapkan bekal perjalanan, bensinnya, kemudian kesehatan kita, transportasi dan segala macamnya, tiketnya. Itu baru perjalanan yang sangat singkat di dunia ini. Apalagi pemirsa yang berbahagia, tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti berhadapan dengan Allah, yang dimana kita semua akan dihisab,
diadil dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Kita dihisab di yaumil mizan, yaumil hisab, yang mana manusia tidak bisa lari daripadanya. Inilah yang dimana pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada dirimu. Apabila kamu melakukan keburukan, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada dirimu. Pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia, demikian barangkali pada kesempatan kali ini pada program Risalah Iman dengan judul kajian kita tentang masalah bekal takwa. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah sana, dimanapun kita berada, kita mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia pasti akan kembali kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Nasr minallah wa fathu qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.